Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, apa aktivitas kalian pada hari-hari terakhir ini untuk tetap konsisten dalam berbagi mengenai informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman kami berkaitan dengan berbagai macam budidaya. Dan untuk akhir-akhir ini kami lebih berfokus pada tanaman kelapa sawit. Teman-teman yang beragama muslim, semoga dalam menjalankan ibadah puasa kalian tetap aman, lancar, tiada kendala dan tidak banyak bolongnya ya, karena kalau banyak bolongnya ini akan menjadi saringan teh ya. Pun kami ini seperti halnya petani gurem lainnya, ini tidak ngeblok ke salah satu tempat ya, karena kami tidak mampu untuk membeli dalam jumlah sekian hektar yang luas, tapi kami hanya bisa membeli kebun secara bertahap. Akibatnya karena lokasinya berbeda-beda ya akhirnya ngeblok-ngeblok. Ini yang sering saya utek-utek dewe, saya kelola sendiri, saya sekaligus juga saya jadikan bahan uji coba untuk tanaman kelapa sawit. Memang ada yang lainnya juga saya gunakan untuk bahan uji coba, karena memang background secara akademis saya hal-hal yang bersifatnya meneliti. Namun inilah yang paling sering kami lakukan di sini. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu teman-teman, kalau pas puasa-puasa seperti ini terus kita temukan kenakalan monyet ini membabi buta, bolehkah enggak ya? Boleh enggak ya kalau kita ini ngeracun monyet ya? Soalnya serangannya ini belum begitu mateng, buahnya sudah kayak gini ya. Ini adalah tanaman atau kebun simalungun kami. Nah ini ya. Dan umur tanaman sudah di atas 3 tahun ini. Kalau bicara apa adanya mengenai salah satu coba-coba yang terakhir saya di kebun ini adalah saya coba, katanya ada sebuah PT The Boss pohon sebesar ini hanya disuruh minta kasih 2 atau 3 sendok makan. Nah ini saya telah lakukan uji coba, jadi saya belah 2 kebun ini. Yang ini adalah yang saya lakukan pupuk sebagaimana mestinya, yaitu NPK Pak Tani itu yang 8-13-27 plus boron. Kemudian saya masih menambahkan sedikit boron di sini, hanya 2 sendok. Terus saya juga kasih dolomit, terus pupuk yang semestinya diberikan. NPK Pak Tani ini sebagai pengganti pupuk rock fosfat, pupuk ZA atau urea, dan pupuk KCL atau MOP yang biasa digunakan dalam rotasi pupuk tunggal. Nah, saya melihat PT Ndobos tadi yang saya aplikasikan sebelah sana ini memberikan hasil yang sangat mengecewakan. Yuk kita ke sana, kita coba lihat hasilnya. Yang katanya bisa menggantikan pupuk kimia, memang betul-betul saya tidak memberikan pupuk kimia di sini untuk PT Ndobos tadi. Ndobos itu enggak tebus ya. Yuk kita lihat, ini masih pupuk, aplikasi pupuk normal. Ini juga masih aplikasi pupuk normal, teman-teman lihat, masih berbuah ya. Nah, ini sempal ini ya monyet. Nah ini sebelah ini adalah pupuk yang kami stop memberikan pupuk majemuk NPK, dan saya berikan sebagai ganti pupuk Ndobos. Ini bekas lubang yang saya buat untuk menanam itu, katanya 30 cm di pokok tanaman. Nah ini bekas lubangnya, buahnya lah mana
Zong teman-teman, betul-betul mengecewakan. Zong tidak berbuah. Saya nggak ngasal, saya ambil satu pokok saja sebagai sampel untuk menjatuhkan pilih. Tapi yuk kita ke sebelahnya. Ini dia, ini memang satu baris yang paling sini ya, yang saya aplikasikan pupuk itu. Ini barusan saya lakukan pemiringan bersih-bersih. Wah ada, tapi sebelum dikasih memang ada. Ini dia bunga jantan semua kan teman-teman. Nah, bunga jantan ada sih, buah dompet juga ada. Maksudnya ini bukan karena debes tadi. Bayangkan saja cuma 3 sendok makan dengan kandungan unsur-unsurnya pada kisaran 12% dari 3 sendok makan ini kira-kira secara logika. Jadi saya beli hanya karena tamunya dari asyar sampai lewat isya tengah malam itu tidak balik-balik, dan mereka orang-orang yang layak dihormati karena mereka itu satu agennya dan ngajak member yang sebenarnya ada yang siapa ya namanya, Pak Haji dan lain sebagainya, itu yang datang sampai malam. Kami jamaah sholat sampai 2 kali, kemudian makan malam deh. Tapi hasilnya ini aplikasi saya ini sebenarnya sudah Desember, dan katanya di bulan April ini harus aplikasi lagi untuk melihat hasil. Tapi mestinya kalau ini berhasil di Desember ini sudah membentuk dompet-dompet baru. Wong pada dasarnya kelapa sawit ini kan, setiap tanaman kelapa sawit ini berpotensi untuk membuat tandan baru atau bunga betina yang menjadi buah dan bunga jantan, dan itu terjadi secara periodik. Setelah bunga jantan terus bunga betina jadi buah, nanti setelah sekian putaran muncul lagi bunga jantan. Nah, bisa jadi lama kalau pupuknya tidak ada. Nah, jadi bisa dikatakan pemberian saya berdasarkan pupuk yang katanya hebat ini tadi memang sebenarnya seolah-olah tidak diberi pupuk. Jadi tidak ada nutrisi, sehingga bunga jantan ini lebih lama periodenya dari seharusnya 1 kali putaran bunga jantan langsung dompet baru, bunga betina lagi. Tapi karena nutrisi kurang, bunga jantan ini lebih banyak terbentuk sehingga jadi kosong seperti ini. Tapi ini realita ya, jadi mohon maaf untuk yang tersinggung, tapi ini realita. Dan saya sesuai anjuran dari saya coba bahwa pupuk itu bisa mengganti pupuk kimia. Ya tidak saya kasih pupuk kimia, yang saya kasih pupuk itu. Ada beberapa kontrol, yaitu tanaman yang tidak diberi pupuk kimia, tidak diberi pupuk itu. Ya banyak kosongnya. Jadi identik atau mirip dengan yang diberi pupuk debes tadi. Nah, nggak terasa sudah ada suara azan ya, suara azan, dan saya juga loyo ini sebenarnya ingin segera pulang berbuka puasa. Ini yang tidak petendobos itu, ini buahnya. Ini yang baru asan dipanen seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dan selamat berbuka puasa.